Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semuanya sehat di rumah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa ketemu kembali di dalam perkuliahan perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai komunikasi. Komunikasi ini sebenarnya beberapa hal terkait dengan komunikasi ini sudah kita bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kita berbicara mengenai penyimpangan-penyimpangan di dalam komunikasi, informasi, framing, false logic dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai komunikasi di dalam organisasi. Bagaimana sih komunikasi itu berlangsung? Siapa sih yang terlibat? Apa sih yang ingin disampaikan? Komunikasi ini sebenarnya suatu hal yang sebetulnya sudah sangat purba sekali. Suatu hal yang menjadi penyambung antara manusia satu dengan manusia yang lain dimanapun mereka membangun sebuah peradaban adalah komunikasi. Dahulu kala orang-orang membangun komunikasi dari tempat yang jauh itu dengan berbagai macam cara, mulai dari jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Jarak yang dekat awalnya mereka mungkin hanya dengan bahasa isyarat atau beberapa kata-kata konsonan ya, atau bahkan dengan bahasa tubuh, menggeleng, mengangguk, menyerigai, mengacungkan kepal dan sebagainya. Nah, zaman dahulu, ketika zaman-zaman purba dulu, itu banyak yang menggunakan misalnya peralatan seperti asap. Ada juga yang menggunakan kentongan, ada juga yang menggunakan burung merpati, ada juga yang menggunakan tulisan di lontar. Mungkin Anda pernah mendengarnya ya, tulisan di lontar. Kemudian juga beberapa instrumen-instrumen lainnya yang sampai hari ini mungkin kita mengenal dengan istilah media sosial, di mana kita sangat luas sekali berhubungan di tempat yang jauh. Nah, komunikasi ini suatu hal yang penting. Mari kita simak bagaimana komunikasi ini menjadi sebuah konsep dan perlu kita pahami untuk kita perhatikan di dalam keseharian kita membangun komunikasi. Peserta kelas sekalian, di dalam komunikasi kita mengenal berbagai macam hal, gaya dan tujuan di dalam komunikasi. Namun intinya komunikasi ini adalah bagaimana sesuatu hal itu bisa disampaikan dari seseorang kepada orang yang lainnya, baik dalam hal personal maupun nanti dalam hal massa kebanyakan. Nah, komunikasi ini sendiri berasal dari kata communication. Ini bahasa Latin yang berasal dari kata communicatio, yaitu bersumber dari kata komunis. Nah, kita pernah dengar kata komunis yang bermakna sama. Sama itu memang artinya ya sama, sepaham, sejalur, selaras dan sebagainya. Sama di sini adalah maknanya, artinya makna itu sampai kepada yang mendengarkannya. Oleh sebab itu komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan antara makna yang menjadi bahan perbincangan. Tentu tidak bisa dikatakan komunikasi ketika ada orang yang menyampaikan kemudian tidak dipahami sesuai dengan maksud dari yang dibicarakan. Itu bukan komunikasi. Komunikasi artinya sama maksud yang disampaikan dengan apa yang diterima. Nah, komunikasi ini bisa dilihat di berbagai literatur. Namun demikian kalau kita membuka kitab besar yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, komunikasi ini berasal dari kata komunikasi, itu potongan penggalan katanya dalam bahasa Indonesia, yang berarti pertama adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dimaksudkan dapat dipahami. Bisa juga dipahami sebagai sebuah hubungan atau kontak. Nah, yang kedua, komunikasi ini bermakna adalah hubungan, yaitu hubungan dua arah. Komunikasi yang dimana komunikasi yang komunikan dan komunikatornya dalam suatu saat bergantian saling memberikan komunikasi. Tidak bisa dikatakan komunikasi ketika lawan bicara itu juga berbicara. Itu bukan komunikasi. Nah, ini penting kita pahami. Dalam hal lainnya, ketika dikatakan komunikasi formal, maksudnya adalah komunikasi yang memperhitungkan tingkat ketepatan, keringkasan, dan kecepatan komunikasi, ada kecepatan diterimanya. Kemudian massa, komunikasi massa apa sih? Komunikasi massa adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok sosial tertentu pada pendengar atau khalayak yang heterogen yang tersebar dimanapun. Nah, kita pasti pernah mendengar ya ada broadcaster seperti itu. Atau
adanya pemberitaan yang disebarkan secara meluas dan masif terstruktur. Kemudian ada lagi komunikasi sosial, yaitu komunikasi antar kelompok sosial dalam sebuah masyarakat. Nah, komunikasi pada prinsipnya dari berbagai macam bentuk pengertian yang bisa kita baca di literatur yang banyak tersebar di perpustakaan, baik digital maupun perpustakaan yang offline. Intinya komunikasi adalah suatu proses untuk memberikan dan menerima informasi sampai pada pemahaman makna. Nah, intinya adalah tersampaikannya sebuah maksud. Di sini berbagai macam ketentuan bisa berlangsung, di mana konsepnya adalah proses komunikasi ini adalah umpan balik. Kuncinya adalah umpan balik atau dampak dari tersampaikannya informasi. Pertama dari sumber, menyampaikan pesan kepada orang melalui pertama pengkodean. Pengkodean ini adalah codingnya, tata caranya, bahasanya, kemudian gaya tubuhnya dan sebagainya, pengkodean. Tentu kalian pernah mengalami ya, ketika seorang itu berbicara, dalam hati kamu tahu dia itu sedang berbohong, juga tahu, atau dia tersenyum tapi sebenarnya dia bersedih. Nah, pesan yang dia sampaikan secara verbal melalui ucapan atau secara oral melalui ucapan, itu makna yang kamu terima melalui panca indera yang kalian miliki dan daya rasa itu berbeda. Ini mungkin saja terjadi. Artinya ada komunikasi yang disampaikan secara lisan tadi itu tidak sampai pesannya. Nah, itu. Jadi pengkodean ini penting. Kemudian pengkodean ini sekali lagi membawa pesan melalui saluran, apakah nanti melalui tulisan, apakah melalui tulisan, apakah melalui tayangan, ataukah melalui gambar dan lain sebagainya. Bisa saja. Pesan yang pengkodean disalurkan ini nanti akan diurai, diterima oleh sang penerima, dan penerima akan memberikan umpan balik. Umpan balik ini bisa bermacam-macam, bisa menerima sebagai sebuah pemahaman, menerima umpan balik yang dia tidak paham. Tidak paham itu adalah sebuah pemahaman tersendiri. Artinya ketika sebuah informasi ini tidak tersampaikan dengan baik, maka tidak tersampaikan komunikasi ini adalah sebuah catatan tersendiri bagi sang komunikator itu. Di mana di sini bisa ada sebuah catatan, sumber adalah komunikator, seorang yang memiliki gagasan, informasi, maksud, dan tujuan komunikasi. Pesan merupakan sesuatu yang dikomunikasikan, sedangkan pengkodean suatu proses mengubah pesan komunikasi menjadi bentuk simbol yang dipengaruhi oleh keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem budaya sosial. Nah, saluran sendiri adalah media di mana pesan tersebut disampaikan. Kemudian pengkodean atau penguraian simbol merupakan penerjemahan ulang pesan komunikasi tersebut kepada yang dituju oleh sang pengirim. Nah, penerima atau pendengar atau yang menjadi komunikan adalah orang yang menerima, mengurai gagasan, informasi, maksud, tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, umpan balik sendiri adalah situasi akhir di mana proses komunikasi mengembalikan pesan ke dalam sistem guna memeriksa kesalahpahaman, artinya adanya respon. Ini tentu biasanya kalau kita di kelas memberikan respon dalam bentuk misalnya adalah pertanyaan ulang, kemudian kuis, kemudian ujian, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu upaya untuk menyampaikan respon atau dampak dari sebuah komunikasi. Nah, hal selanjutnya apabila kita lihat dari komunikasi adalah unsur-unsur komunikasi. Tadi kita melihat bahwa unsur komunikasi ini ada beberapa, setidaknya ada 6 hal. Yang pertama adalah source atau data atau dalil. Ketika Anda pasti pernah mengalami ketika seseorang berbicara kosong, artinya baik itu dalam bergurau dan sebagainya, artinya tidak ada data, tidak ada dalil. Dan ini dalam komunikasi sangat tidak diharapkan, karena pembicaraan yang tanpa data, tanpa dalil, ini dianggap sebagai omong kosong atau pembicaraan yang tidak ada guna. Nah, selanjutnya adalah komunikator. Komunikator di sini adalah sang pembicara. Ini penting bagi unsur dari komunikasi. Yang ketiga adalah message atau pesannya, isi dari komunikasi itu sendiri. Kuncinya adalah pesannya. Yang keempat adalah saluran atau channel, media, cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu tadi. Yang kelima adalah penerima atau komunikan, adalah objek atau sisi yang diajak berbicara atau mukhatab bahasa Arabnya. Yang keenam adalah efek atau dampaknya. Dampak adalah tindak lanjut dari pesan. Intinya adalah pesan dan dampak. Ketika pesan komunikasi disampaikan tidak berdampak, ini berarti juga ada yang salah dalam komunikasi tersebut. Nah,
Ini harap bisa difahami unsur-unsur komunikasi dan kalian hafalkan, karena inilah yang menjadi kunci ketika kalian berhubung dan terkoneksi dengan pihak di luar kalian. Bahkan kadang-kadang ketika kalian berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya adalah source. Kita bahas lebih dalam lagi. Source adalah sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi. Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud macam-macam. Sumber dapat bisa berupa orang, lembaga, buku, regulasi, hasil penelitian, dokumen, gambar, dan sebagainya. Ini bisa bermacam-macam, tapi intinya ketika kalian ingin menyampaikan sebuah komunikasi, kalian harus bisa memberikan sebuah bukti. Anda harus bisa memberikan dasar dari pesan yang sedang disampaikan. Kemudian, yang selanjutnya adalah komunikator atau pembicara. Source ini akan berefektif kalau menurut Evan Roger antara lain ketika arus pesannya itu cenderung dua arah. Jadi ada feedback. Kemudian konteks komunikasi adalah tatap muka. Efek psikologis, efek emosional ini sangat penting sekali. Ketika kalian ingin menyampaikan hal-hal yang penting, sebisa mungkin jangan disampaikan melalui media yang tidak berupa tatap muka. Ketika kalian berbicara melalui telepon dengan video call, tentu akan ada berbeda dan akan lebih berbeda lagi ketika kalian berhadapan wajah, ya, muwajah atau kita bertatapan wajah. Kemudian tingkat respon yang tinggi. Kalian ketika berbicara itu harus bisa harus bisa apresiatif dan melihat juga lawan yang bicara. Ketika yang diajak bicara, ketika sudah tidak menunjukkan respon yang baik, maka apapun yang kalian bicarakan tidak akan pernah bisa mendapatkan dampak yang sesuai yang diinginkan. Kemudian ketika seorang berbicara yang baik, dia harus mampu mengatasi keberagaman pendengar atau heterogenitas pendengar. Ketika dia tahu tempat, dia tahu siapa akan berbicara. Pembicaraan yang tinggi, yang akademis ketika disampaikan kepada, ketika disampaikan pada orang yang kurang terpelajar, di pedalaman dan sebagainya yang berbeda kesenjangannya jauh sekali, maka pesannya pun tidak akan sampai. Kemudian efek yang mempengaruhi, ketika berbicara kita harus juga memperhatikan situasi dan kondisi. Ketika kita tidak mungkin kita berbicara permasalahan yang serius, kita menyampaikannya mungkin di tempat-tempat seperti resepsi, pernikahan, di tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, ini harus diperhatikan. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa atau menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki pesan atau memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan tadi. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang dikehendaki. Kemudian sebelum melakukan proses komunikasi, komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang disampaikan. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasi atau memasukkan ide, sehingga pesan akan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan, tepat mencapai pada sasaran. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai message, unsur selanjutnya dalam komunikasi. Apa itu message? Message adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam berbagai macam cara, misalnya melalui kata-kata, melalui nada intonasi, sehingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Ini penting sekali untuk menyampaikan pesan apa yang ada di dalam diri Anda kepada pendengar. Kemudian pesan ini bermacam-macam jenisnya. Ada pesan yang informatif. Pesan informatif bersikap memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menuntun komunikan untuk mengambil keputusan. Ini informatif. Kemudian pesan yang persuasif, di mana pesan persuasif merupakan pesan yang berisikan bujukan, ya, ajakan, yang bertujuan memberikan perubahan sikap komunikan. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dipaksakan, dan melainkan berasal dari kehendak diri mereka sendiri, berangkat dari dalam komunikan itu sendiri. Yang ketiga adalah pesan kursif. Pesan kursif adalah kebalikan dari pesan persuasif. Pesan ini bersifat memaksa, kemudian instruksi, dan mengandalkan sanksi-sanksi. Nah, ini banyak sekali, termasuk ketika kamu atau Anda semua dalam sebuah komunitas, 3 ini harus diterapkan sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya pesan disampaikan secara informatif,
Ada kalanya disampaikan secara persuasif, ada kalanya secara kursif. Ini harus tepat guna. Selanjutnya adalah ketika channel atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Ini juga penting. Channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering disebut juga dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu media komunikasi yang personal dan media komunikasi yang massa, yang masif. Nah, media komunikasi personal digunakan oleh 2 orang atau lebih untuk saling berhubungan. Sifat dari media komunikasi ini bersifat pribadi sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Contoh dari media komunikasi personal adalah telepon, aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, kemudian ada sekarang ada Telegram dan juga Skype dan sebagainya. Ini banyak. Nah, media komunikasi yang kedua adalah media komunikasi yang massa. Media komunikasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan satu atau beberapa orang kepada khalayak ramai karena sifatnya masif. Maka media komunikasi massa memiliki dampak yang besar bagi kebanyakan orang. Kemudian media komunikasi massa bisa berupa televisi, kemudian radio, kemudian sampai berupa media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Atau channel ini juga bisa secara verbal, bahkan channel juga bisa dengan bahasa tubuh, bisa juga. Ini sifatnya bisa personal maupun sifatnya bisa masif atau massal. Nah, selanjutnya adalah setelah media kita akan berbicara mengenai sang penerima. Ini penting sekali. Penerima adalah orang-orang yang kita ajak bicara, para mukhatab, orang-orang yang sedang kita ajak bicara. Penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Receiver juga disebut juga dengan istilah khalayak, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audien, decoder atau komunikan. Penerima pesan adalah salah satu aktor dari proses komunikasi. Oleh karena itu, unsur penerima pesan tidak boleh diabaikan. Kondisi mereka tidak boleh diabaikan. Keberadaan mereka tidak boleh diabaikan. Karena keberhasilan di dalam sebuah proses komunikasi sangat ditentukan oleh sang penerima pesan. Kunci dari keberhasilan sebuah informasi adalah sikap dari sang penerima pesan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik receiver atau sang penerima. Banyak hal. Pertama yang mempengaruhi adalah karakter demografis atau pemetaan berdasarkan tempat. Ini bisa meliputi jenis kelamin. Berbicara dengan laki-laki, berbicara dengan perempuan, ini berbeda. Pendekatannya berbeda. Saya pernah menyampaikan di dalam kelas bagaimana kalian menyampaikan pesan permintaan kepada ayah dan ibu kalian. Ini beda. Kemudian jenis kelamin berbeda, usia. Berbicara dengan yang muda, yang sebaya, yang lebih tua, apalagi dalam budaya Indonesia, ini sangat berpengaruh sekali. Ketika kalian menghantam rata, menyampaikan secara tidak peduli, yang penting kalian berbicara, maka pesan yang akan kalian sampaikan besar kemungkinan akan tidak diterima. Kemudian populasi, ketika berbicara antara 2-3 orang dengan seseorang, dengan banyak orang, ini berbeda. Cara menyampaikan, bahasa menyampaikan, pendekatan disampaikan, media yang disampaikan berbeda. Lokasi, tempat berpengaruh. Nah, ketika Anda berbicara di luar daerah yang mungkin berbeda bahasa, logat, bahkan ada padanan kata yang mungkin bermakna berbeda di sana, kalian harus pahami. Sebab jika kalian tidak memahami psikologi massa berdasarkan lokasi kedaerahan, besar kemungkinan bukan hanya pesannya tidak sampai, justru timbul salah paham yang menimbulkan kontradiksi dan penolakan. Nah, tingkat pendidikan juga berbeda antara berbicara dengan anak yang SD, SMP, SMA, kuliah, berbicara di hadapan khalayak anak-anak atau mahasiswa IAIN, berhadapan dengan mahasiswa dari universitas umum, berbicara dengan institut kenegerian seperti STPDN dan sebagainya yang kedinasan berbeda. Nah, kemudian tingkat pendidikan, kemudian bahasa. Nah, di dalam konsep Islam kita mengenal istilah dari Sayyidina Ali pernah menyampaikan man arafa lughatan qauman salima min makri. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari kejahatan kaum tersebut. Ini penting untuk dipahami. Bahasa sangat menentukan tersampaikannya pesan. Kemudian agama. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga
harus memperhatikan agama. Apakah di situ agama tertentu atau banyak agama. Sampai mulai dari salam, cara menyampaikan, pendekatan. Ini kita harus memperhatikan benar-benar receivernya, penerimanya harus kita perhatikan. Kapan kita akan berbicara antara khutbah Jumat, ceramah, sampai pidato, ini berbeda. Ya. Pekerjaan. Karakteristik pekerjaan juga sangat penting. Ketika Anda berbicara di hadapan mahasiswa, berbicara di hadapan buruh, berbicara di hadapan pejabat negara, berbicara dengan komunitas akademik, berbeda berdasarkan pekerjaan mereka. Ketika Anda menggunakan pendekatan dengan mahasiswa, ketika menerangkannya ketika nanti KKN, tidak akan memberikan dampak yang sampai yang signifikan pada pesan yang Anda ingin sampaikan. Kemudian ideologi, ini penting. Ya, ideologi. Ketika Anda ingin berbicara, lihat benar dengan siapa Anda berbicara. Perhatikan benar bagaimana ideologi. Seringkali ini menjadi hal gelap sekali lagi catatan, yang menghalangi pesan itu sampai. Mungkin pesan Anda benar, mungkin pesan Anda niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Tapi ketika mereka memiliki ideologi yang berbeda, memiliki kepentingan tersendiri, maka pesan Anda pun tidak akan sampai. Kemudian tingkat pemilikan aset, berbicara dengan orang kaya, berbicara dengan orang yang menengah, berbicara dengan orang yang miskin, itu berbeda. Ketika Anda berbicara dengan orang yang, mohon maaf, di bawah garis kemiskinan, dengan gaya dan cara berbicara dengan orang-orang yang kalangan berada, Anda otomatis akan tertolak. Nah, ini penting untuk disampaikan. Kemudian karakteristik receiver atau penerima berikutnya adalah karakteristik dari aspek psikologis. Kapan Anda berbicara dengan lawan bicara Anda? Ketika komunikan atau audiens sudah mulai bosan, Anda harus paham. Ketika audiens mulai tidak paham, Anda juga harus bisa membaca itu. Ketika audiens sudah mulai terkatuk-kantuk, Anda pun harus bisa memahami. Nah, selanjutnya lagi adalah aspek karakteristik dari hobi. Ketika Anda berbicara dengan orang yang, mohon maaf, misalnya hobinya dia bermain judi, kalau Anda tiba-tiba langsung menyampaikan tentang hak dan batil secara frontal, maka otomatis ajakan Anda, himbauan Anda itu akan semerta-merta ditolak. Berbicara mengenai hobi, mendekati orang mulai hobinya, diperhatikan benar. Apakah perilaku dia seperti norma lokal? Misalnya berbicara dengan orang Jawa, bagaimana? Berbicara dengan orang Minang, bagaimana? Berbicara dengan orang Sunda, bagaimana? Tapi sekali lagi di Indonesia kita memiliki kesepakatan bersama bahwa sopan santun atau andap asor ini adalah mata uang yang berlaku di manapun. Kemudian selain norma lokal, ini harus kita pahami secara aspek psikologis, adalah mobilitas sosial. Ketika Anda berbicara dengan orang yang sibuk, dengan orang yang punya banyak waktu, ini berbeda. Dan kita harus bisa tepat guna, tepat informasi ketika kita menyampaikan. Pahami benar komunikan kita. Insya Allah pesan kita akan tepat sasaran dan akan mendapatkan dampak. Kemudian perilaku komunikasi dengan orang yang bertele-tele, dengan orang yang to the point, dengan orang yang senang bergurau, dengan orang yang serius. Anda mesti memiliki teman-teman dari kalangan yang demikian. Baik, next. Karakteristik penerima pesan yang baik ini juga kita harus pahami. Karakteristik penerima pesan yang baik antara lain, dia dapat menerima pesan masukan dari individu lain. Artinya setiap masukan yang diberikan, komunikator harus dapat diterima secara terbuka dan tenang. Meskipun kadangkala masukan tersebut sangat menyakitkan, kul hakon walau kana murah, atau kurang enak. Namun masukan tersebut harus diterima. Kita lihat, pasti kalian semua, Anda memiliki teman-teman dengan berbagai macam bentuk karakter dan menyampaikannya pun berbeda-beda. Ada yang sabaran, ada yang tidak sabaran, ada yang cepat paham, ada yang tidak. Ini harus kita sampaikan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Kemudian penerima pesan yang baik adalah mampu memahami secara baik pesan-pesan atau masukan yang diberikan. Perhatikan benar dengan orang-orang yang mungkin memiliki bawaan secara politis, pasti akan memulai dengan kepentingan. Perhatikan benar ketika Anda berbicara dengan para bisnis, teman. Dia akan berbicara menguntungkan atau tidak. Berbicara dengan orang-orang yang agamawan, pasti akan berbicara ini dosa atau tidak. Ini harus dipahami. Ketiga adalah mampu menyelesaikan atau memilih pesan informasi yang memberikan manfaat atau kegunaan. Ketika Anda menyampaikan sebuah informasi yang justru mungkin mendatangkan petaka, mungkin Anda menyampaikan cara membuat bom atau mungkin cara menyebarkan wabah, Anda pasti pesan ini segera akan berakhir dengan petaka. Ya. Jangan lakukan itu. Jangan sampaikan informasi yang berbahaya bagi diri maupun orang lain.
Kemudian mampu menyeleksi, memilih pesan atau informasi yang memberikan manfaat dan kegunaan, mampu menggabungkan informasi dari pesan yang diterima dengan pengetahuan, kemampuan, dan pribadi. Kemampuan penalaran penting di dalam menyerap informasi. Kita pahami benar, komunikan yang mampu menyerap atau komunikan yang polos. Kita harus bisa menyeleksi ini, ya, supaya informasi yang kita berikan tidak sampai disalahgunakan. Terakhir adalah mampu, komunikan yang baik adalah mampu menyampaikan pesan itu kembali. Dia itu mampu mengulang pesan itu kepada orang lain. Dia menyampaikan kembali pesan-pesan yang masuk setelah diolah, kemudian disampaikan, diabsorpsi, diserap, kemudian disampaikan kepada komunikan yang lain, dan disampaikan kepada pendengar yang lain, tidak di depan Anda. Nah, ini penting, artinya dia efektif. Orang seperti ini, ketika 5 kondisi ini Anda temukan, maka pesan yang Anda sampaikan akan tersebar luas dengan baik dan membawa manfaat. Next, prinsip komunikasi. Nah, komunikasi sebagai sebuah konsep, ada beberapa prinsip yang sebenarnya harus kita pahami di dalam proses komunikasi tersebut. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses. Komunikasi adalah sebuah proses. Komunikasi itu bukan hasil akhir dari sebuah relationship. Komunikasi bukan hasil akhir dari sebuah hubungan, bukan. Hasil akhir dari hubungan adalah tercapainya maksud. Nah, ketika komunikasi ini kita pahami sebagai suatu proses, artinya komunikasi ini harus tetap berlanjut, tidak bisa terpotong-potong, tidak bisa hanya sekali, tapi terus. Komunikasi hubungan antara satu orang dengan orang lain dengan bahasa verbal maupun non-verbal, baik dengan bahasa tubuh, lisan maupun tulisan, penggambaran dan lain sebagainya, ini adalah sebuah proses. Yang kedua, komunikasi ini adalah sebuah sistem. Komunikasi merupakan bagian yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika orang itu memutuskan saluran komunikasi, mungkin Anda ketika suatu saat di blog dalam sebuah pertemanan di media sosial, itu juga salah satu merupakan bentuk komunikasi orang lain terhadap Anda, yang bagaimana Anda harus menyikapinya. Yang ketiga adalah komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Komunikasi dimanapun senantiasa membutuhkan dampak atau interaksi. Jadi adanya respon, adanya feedback dari lawan bicaranya. Kemudian komunikasi adalah transaksi. Ketika dia menyampaikan, dia mengharapkan pemberian. Sedemikian pula, ketika seseorang sudah merasa nyaman ketika berbicara sendiri, ini pasti ada masalah. Anda pasti mengetahuinya. Ketika misalnya Anda berbicara hanya ingin didengarkan, ini pun berarti hanya ada masalah. Maka penting sekali adanya feedback, penting sekali adanya respon dari lawan bicara kita. Yang keempat, ada yang terakhir, ada komunikasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini menurut William J. Seymour. Jadi komunikasi ini sengaja tidak sengaja akan keluar, baik dengan bahasa tubuh, sorot mata, kemudian sikap-sikap yang bahasa tubuh yang bisa kita pahami di lingkungan kita, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Yang paling sering adalah dengan verbal, ketika kita mengatakan sesuatu, bisa keceplosan bahasanya begitu ya. Nah, jadi komunikasi ini bisa disengaja, bisa tidak. Makanya bahasa tubuh atau bahasa verbal yang keluar tidak sengaja justru yang kadang-kala merupakan sebuah kesejatian dari sebuah informasi atau pesan. Nah, ini harus kita pahami. Selanjutnya, arah komunikasi. Komunikasi ada beberapa arah. Pertama adalah komunikasi ke bawah. Ini komunikasi yang mengalir dari atas ke tingkat bawah dalam suatu organisasi. Contoh kebijakan pimpinan, instruksi, memo resmi dan sebagainya. Komunikasi. Dalam keluarga ada ayah kepada ibu, ibu kepada anak, ayah kepada kakek dan nenek. Ini sebuah komunikasi top bottom. Ya. Jadi dari atas ke bawah sifatnya. Dan terkadang sifatnya instruksi. Selanjutnya komunikasi ke atas. Komunikasi mengalir dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam sebuah organisasi. Contohnya adalah kotak saran, pertemuan kelompok, prosedur keluhan, pengaduan dan sebagainya. Ini yang sifatnya dari bawah ke atas. Selanjutnya komunikasi bersifat horizontal. Komunikasi mengalir melintasi berbagai fungsi dalam organisasi. Komunikasi diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Tentu dalam sebuah organisasi baik seperti keluarga, organisasi di kampus, organisasi di
internal mahasiswa, bahkan organisasi kelas Anda pasti sering sekali melakukan komunikasi yang sifatnya horizontal, yang setara, di mana di sini terjadi percakapan, penyampaian pesan, silang pesan dan sebagainya. Terakhir ada komunikasi diagonal, menyilang, di mana komunikasi melintasi fungsi dan tingkat dalam organisasi. Jadi begini, contoh Anda sebagai seorang anak berbicara dengan paman Anda, itu organisasi komunikasi yang sifatnya diagonal. Walaupun sebetulnya adalah komunikasi ke atas, tetapi sebenarnya itu sifatnya diagonal. Karena ke atas biasanya kita dengan orang tua kita, dengan dosen pembimbing, tiba-tiba Anda yang mengeluh, tetapi kepada bukan pembimbing akademik Anda, ini sifatnya menyimpang. Mungkin pesannya sampai, tapi akan sulit mencapai tujuan yang Anda maksud. Tapi inilah dunia komunikasi. Beberapa bentuk mode ini, baik ke bawah, ke atas, horizontal maupun yang diagonal, ini akan sering sekali kita lakukan di dalam keseharian kita, dan kita pada titik ini kita harus tahu mawas diri, siapa diri kita, siapa yang kita ajak bicara. Ini penting sekali untuk tersampaikannya pesan. Maksud dari kesampaian pesan adalah terjadinya respon, yang respon itu sesuai dengan kehendak kita dari komunikasi itu, apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, jaringan komunikasi saluran yang merupakan tempat informasi itu mengalir atau berlangsung. Jaringan komunikasi ini ada yang bersifat formal, yaitu komunikasi yang bertalian atau berhubungan dengan tugas, proses komunikasi yang meliputi rantai pemenang. Jaringan komunikasi formal melukiskan 3 jaringan, 3 jaringan kelompok kecil, yaitu rantai, roda, dan saluran. Yang rantai adalah model komunikasi, jaringan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang formal, artinya yang instruktif, yang kuat, ketat, harus seperti itu. Mulai bentuk, cara, komposisi, dan sebagainya sampai capaian diharapkan. Yang kedua adalah roda, jaringan yang mengandalkan pada pimpinan untuk semua lini komunikasi kelompok, sifatnya sentralistik. Nah, yang terakhir adalah semua jaluran, semua terbuka, di mana jaringan yang akan mengizinkan semua anggota kelompok untuk dengan aktif saling berkomunikasi, seperti kita ketika diskusi, ini membuka jaringan. Ketika kita di publik, negara kita sangat melindungi kebebasan untuk berpendapat. Nah, di sini terjadi semua saluran benar-benar dibuka oleh pemerintah. Nah, kriteria keefektifan jaringan kita lihat pada kolom, pada tabel ini. Kriterianya, ketika jaringan itu bersifat rantai, roda, dan semua saluran. Kalau kecepatan, rantai dia sedang, kemudian kalau dia roda dia cepat, semua saluran dia cepat. Perputaran informasi ini cepat sekali. Yang kedua adalah ketepatan. Ketika rantai dia tinggi, jaringannya, kalau ketika roda dia tinggi, ketika semua saluran dia itu sedang. Artinya kenapa? Ketika kita berbicara ketika semua saluran kita buka, terlalu banyak suguhan informasi yang kita terima, ini menjadi cenderung lambat untuk kita memberi sebuah simpulan yang akhirnya kita akan terlambat untuk bersikap. Di sini sebetulnya bisa saja kita cepat atau tinggi, kita asal dengan catatan, artinya kita pintar-pintar memilah sebuah informasi. Nah, ketiga, munculnya pemimpin ketika sebagai sebuah pengkaderan dalam organisasi, baik di kantor dan dimanapun, untuk mencari pelanjut dari perjalanan organisasi. Maka ketika sistem informasi yang dibuka adalah rantai, maka ini sedang dia pertumbuhan pencarian pemimpin. Kesempatan untuk berekspresi bagi anggota itu kurang. Begitu juga dengan jaringan ini cenderung tinggi ketika jaringan yang roda, dan ketika semua saluran, ketika contoh di lingkungan kita semua saluran dibuka, untuk memilih pemimpin justru lambat. Bayangkan di tempat Anda, untuk memilih ketua RT saya yakin lebih susah, lebih alot ketimbang pemilihan kepala desa. Kepala desa sehari selesai. Kalau RT kadang-kadang mengundurkan diri, kemudian saling, atau kerja-kerja sosial, ketua kelas misalnya. Ketua kelas ini sangat susah sekali ketika memilih ketua kelas dan sebagainya. Kemudian kepuasan anggota, ketika dia model jaringan adalah rantai, dia sedang. Ketika model jaringan dia rendah malah, ya. Kenapa? Karena semuanya sentralistik dari atas. Kemudian ketika semua saluran, tinggi sekali kepuasan. Artinya ketika Anda pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT, ya. Kemudian apalagi pemimpin imam sholat, ya, ketika di kampus kalian sedang ingin sholat jamaah, itu kepuasannya tinggi. Artinya semuanya legawa, ya. Nah, selanjutnya
Jaringan komunikasi informal, jaringan informasi yang terdapat dalam organisasi dan merupakan jalan pintas yang memotong saluran formal atau bahasa kita ini adalah rumor, gosip. Nah, ini jaringan komunikasi informal. Informasi yang tidak resmi, tapi menjadi sebuah bahan pergunjingan dan menjadi bahan pembahasan yang panas di dalam sebuah lingkungan organisasi. Selentingan atau rumor yaitu komunikasi mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah selentingan atau rumor yang tidak terkendali oleh manajemen, gosip yang tidak terkendali oleh manajemen organisasi. Nah, ini bahaya. Kalau tidak peka organisasinya, pimpinannya tidak peka, ini akan bisa menjadi bola panas yang akhirnya nanti akan membakar semuanya. Kedua adalah selentingan yang dipersepsikan oleh kebanyakan karyawan atau anggota sebagai yang paling dipercaya dan andal daripada komunikasi formal yang ditertibkan oleh manajemen puncak. Nah, hari ini sering sekali yang seperti ini dimanfaatkan. Ketika pemerintah melakukan beberapa program-program, ada saja bahkan agamawan yang membakar emosi, membakar pikiran negatif di warga masyarakat, memelintir informasi dan memanas-manasi situasi yang tujuannya apa? Yang ingin membuat keresahan, padahal informasi tidak resmi. Tetapi ini ada beberapa pihak yang mungkin tidak suka untuk menunggu informasi seperti ini. Informasi selentingan yang dipersepsikan oleh kebanyakan karyawan sebagai yang paling dipercaya, yang non mainstream, yang dia tidak harus utama. Yang ketiga adalah selentingan yang sebagian besar digunakan untuk melayani kepentingan sendiri dan orang-orang di dalamnya. Nah, ini biasanya gosip ini sudah masuk ke dalam propaganda. Artinya adalah dalam selentingan gosip-gosip ini memang dilakukan untuk kepentingan sang penyebar gosip itu. Misalnya ketika seseorang ingin menggantikan pimpinan secara tidak baik, dia akan menyebarkan isu yang tidak baik sehingga atasan turun dan dia bisa naik. Atau dia menyebarkan kepada pihak kedua, pada komunikan kepada komunikan yang lainnya. Nah, ini selentingan-selentingan seperti ini harus kita pahami secara karakteristiknya, harus kita pahami supaya kita nanti ketika di lingkungan organisasi kita semua tidak terjebak di dalam sebuah kondisi yang tidak kita inginkan karena informasi yang tidak jelas. Selanjutnya kita lihat komunikasi antar pribadi atau intrapersonal, yaitu komunikasi mengalir di antara para individu secara langsung dan di dalam kelompok. Komunikasi antar pribadi banyak dipengaruhi oleh gaya antar pribadi tentang tahu atau tidaknya terhadap informasi. Hal ini dapat dianalisa dari teori jendela Johari Windows. Ya. Johari Windows ini adalah gambaran bawahnya, kita lihat di gambar. Sebuah informasi itu bisa kita bagi menjadi 4. Pertama arena, kemudian bidang depan, bidang gelap, dan tidak diketahui. Nah, kita lihat ketika arena ini adalah wilayah yang diketahui secara umum, ya, di arena diketahui secara umum. Kemudian bidang depan, sebagian tahu, sebagian tidak. Mungkin pimpinan tahu, bawahan tidak, atau keluarga tahu, tetangga tidak. Ada yang bidang gelap, artinya tidak diketahui kita, tidak diketahui orang lain. Tapi pihak ketiga mungkin tahu. Ya, pihak ketiga mungkin tahu. Ya, mungkin misalnya isu corona, isu wabah corona. Ini bisa menjadi ada yang di arena, wilayah yang di arena, ada wilayah yang di depan, ada wilayah bidang gelap, dan yang keempat adalah tidak diketahui. Memang tidak ada yang tahu, dan belum diketahui. Ini kita harus jeli ketika melihat sebuah informasi. Kita lihat penjelasannya begini. Arena adalah wilayah yang paling efektif dalam memperlancar hubungan antar pribadi dan komunikasi. Makin besar wilayah ini, makin efektif komunikasi. Bidang gelap, bidang yang menunjukkan jika informasi yang relevan atau yang terkait diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui oleh diri sendiri. Bidang ini merupakan rintangan bagi diri kita atau bagi seseorang yang hampir tidak memahami perilaku, keputusan, dan potensi orang lain. Artinya kita tidak tahu siapa dia, padahal orang itu berpotensi itu. Konsekuensinya apa? Hubungan dan komunikasi antar pribadi tidak berlangsung dengan baik. Bidang depan, bidang yang menunjukkan jika informasi sudah diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Konsekuensinya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya komunikasi yang efektif. Terakhir adalah tidak diketahui. Bidang ini adalah informasi yang relevan tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Konsekuensinya adalah komunikasi antar pribadi tidak berlangsung dengan baik. Nah, hambatan-hambatan di dalam komunikasi yang efektif. Pertama adalah kita lihat ketika komunikator
menyampaikan pengkodean atau coding, ya, menyampaikan pengkodean ini adalah bidang pengalaman. Setiap orang ketika berbicara, ketika menyampaikan sesuatu, Anda gitu kan, pasti berdasarkan pengalaman Anda. Anda melihat orang lain ketika menyampaikan sebuah wacana dengan baik, Anda pasti akan meniru itu. Ketika Anda senang berdiskusi, Anda melihat cara orang lain itu menyampaikan wacana, menyangkal wacana, menangkis wacana, dan lain sebagainya, menjawab wacana. Nah, ini adalah sebuah pengkodean yang berusaha diurai, yang berisi apa? Pesan. Nah, pesan ini di sini yang rawan sekali pesan ini dipelintir atau terjadi bias. Bagaimana itu? Kesenjangan komunikasi bisa terjadi karena kerangka acuan yang menyimak kerangka acuannya. Jadi kerangka acuan, jadi frame-nya itu bingkai informasinya nggak bagus, informasinya bagus, tapi cara menyampaikan tidak bagus, tidak akan bisa diterima oleh komunikan dan pendengar. Kemudian menyimak selektif. Seringkali ketika informasi yang kita terima adalah informasi second information yang kadang-kadang kala sudah dikurangi. Informasinya sudah tercemari dengan maksud-maksud pribadi sang pembawanya. Ini hati-hati. Yang ketiga adalah kata putus nilai. Kata putus nilai itu artinya ada beberapa poin penting di dalam informasi itu, di dalam pesan itu yang hilang atau dikaburkan atau ditutup. Nah, ini juga mungkin yang ini nanti akan menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif. Kemudian kredibilitas sumber. Sering sekali informasi yang menarik, informasi yang bagus itu tidak kita terima, tidak kita anggap atau kita abaikan hanya gara-gara yang menyampaikan itu tidak kita sukai. Padahal sudah jelas sekali unzur maqala wala tanzur man qala. Nah, kemudian masalah semantik. Masalah semantik ini masalah kemampuan menyampaikan pembicaraan. Berapa banyak informasi yang mungkin informasi yang kita terima kemudian kita abaikan hanya gara-gara itu tadi dia tidak bisa menyampaikan apa pesan yang seharusnya dia dengar. Jadi keterampilan untuk menyampaikan pesan ini juga penting. Yang terakhir adalah penyaringan. Ketika informasi terlalu rapat disaring terlalu rapat juga tidak baik. Ketika tidak disaring semua informasi kalian dengar masuk ke kepala kalian, maka kalian sendiri akan bingung. Nah, ini penting. Nah, kemudian yang menjadi kendala lainnya dalam hambatan adalah bahasa, faktor bahasa. Kemudian perbedaan status. Pembicaraan seperti apapun ketika ada kesenjangan status ini akan susah sekali untuk disampaikan pesan kepada sang pendengar. Kemudian adalah tekanan waktu. Terkadang karena waktu sudah mepet, karena keterbatasan waktu, keterbatasan waktu yang sangat sempit, ini pesan tidak sampai, putus di tengah jalan. Yang terakhir beban layak komunikasi. Jadi ada tekanan ketika dia itu menyampaikan kebenaran atau menyampaikan sebuah pesan. Anda pasti pernah mengalami ketika suatu saat ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak tega, yang akhirnya orang yang karena tidak tega kita, informasi tidak sampai, pesan tidak sampai, akhirnya orang itu semakin berkubang dengan ketidakjelasannya atau ketidakbaikannya orang tersebut. Nah, ini menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif. Nah, dari sini nanti akan pesan ini nanti akan diurai, penguraian kode dari pesan-pesan itu diurai lagi kodenya oleh sampai bidang pengalamannya siapa? Bidang pengalamannya penerima atau komunikan. Disinilah hambatan-hambatan itu terjadi. Cara meningkatkan komunikasi yang efektif ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang harus dilakukan seorang pimpinan sebagai komunikator adalah pimpinan harus meningkatkan pesan, yaitu informasi yang ingin mereka sampaikan. Jadi pesan ini harus benar-benar yang bermanfaat. Ketika kita menyampaikan pada orang lain, semua hal yang kita ketahui kita sampaikan, semua yang kita dengar kita sampaikan, maka kita tidak akan dihargai oleh pimpinan kita. Yang kedua adalah pimpinan harus meningkatkan pemahaman mereka sendiri tentang apa yang ingin dikomunikasikan kepada orang lain. Artinya apa? Pimpinan ini harus tahu apa yang dia bicarakan kepada anggotanya. Ketika pimpinan sendiri mendapatkan pesan dari atas, message dari atas, dan dia sendiri tidak paham bagaimana dia akan menyampaikan ke bawah. Di sini tingkat pendidikan dan sebagainya ini penting sekali untuk diketahui. Kemudian cara yang dilakukan untuk mendukung pimpinan sebagai komunikator, sebagaimana sebut di atas tadi yang telah saya sampaikan, ada beberapa. Pimpinan kita di organisasi manapun
mulai dari terkecil sampai yang besar, baik itu orang tua kita, kemudian lingkungan kelas, lingkungan sosial masyarakat. Pertama adalah melakukan tindak lanjut, follow up. Setiap ada informasi harus di follow up, baik kebenarannya maupun ketidakbenarannya. Kita cari tahu. Harus ada second information, harus ada informasi kedua. Kemudian mengatur arus informasi. Jangan ketika berbicara sebagaimana disampaikan sebelumnya, komunikasi itu adalah pembicaraan satu arah yang dibalas dengan satu arah. Tidak semuanya bicara, atau dua pihak atau banyak pihak saling mendengarkan, tidak ada yang berbicara. Itu bukan komunikasi. Ya. Kemudian memanfaatkan balikan atau feedback, respon, memanfaatkan respon. Artinya untuk mengukur daya terima dari komunikasi. Yang selanjutnya adalah empati. Kita ada ketika berbicara maupun mendengar, kita harus benar-benar menghadap, menyimak benar tanpa ada sikap pengabaian atau pengacuan. Dan ini tentu menjadi kode bagi pembicara untuk ini orang sedang tidak respon dengan saya. Akhirnya dia malas menyampaikan pesan-pesan berikutnya. Nah, selanjutnya mendorong tercapainya saling percaya. Komunikasi adalah salah satu cara kita untuk membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan, membangun saling pemahaman, dan membangun kesepahaman. Nah, penentuan waktu yang efektif. Ketika informasi yang baik disampaikan pada waktu yang tidak baik, tentu ini tidak akan efektif komunikasinya. Kemudian penyederhanaan bahasa. Sering sekali komunikasi tidak efektif, terhambat pesannya. Mengapa? Ketika bahasa yang kita diksi atau pilihan kata yang kita berikan itu tidak pas, tidak tepat oleh komunikan. Bahkan kemudian terjadi tersinggung dan salah paham. Niat yang baik akhirnya menjadikan hasil yang tidak baik. Kemudian menyimak secara seksama. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memanfaatkan saluran komunikasi yang ada. Manfaatkan baik yang offline, online, verbal, bahasa tubuh dan sebagainya. Sorot mata, kemudian arah pandangan untuk menyimak yang baik. Seorang pendengar yang baik belum tentu dia mampu untuk berbicara dengan baik. Baiklah, ini perkuliahan kita pada season kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa saya ingin memberikan tugas pada Anda semua sebelum kita menjelang akhir semester. Tugas untuk pertemuan kali ini di kolom komentar sesuai dengan kelas Anda masing-masing. Yang pertama adalah 1. Coba Anda ceritakan bentuk komunikasi yang tidak efektif di lingkungan keluarga Anda dengan teori-teori yang ada, dengan konsep-konsep yang ada. Yang kedua adalah sebutkan jenis karakteristik informasi yang berkembang sesuai dengan bidangnya di lingkungan masyarakat Anda hari ini, di tempat tinggal Anda. Yang terakhir, di dalam penyampaian informasi terkait dengan COVID-19, menurut Anda informasi tentang corona ini bagaimana menurut Anda berdasarkan teori komunikasi yang telah Anda dapatkan? 3 soal ini silakan Anda isikan di kolom komentar, dan ini menjadi presensi Anda ketika pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.